Assalamualaikum, pada video kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian resistor. Resistor di dalam suatu rangkaian sirkuit itu bisa dirangkai secara seri dan paralel. Seri dan paralel. Ketika saya sekolah dulu, saya diajarkan bahwa ketika resistor disusun secara seri, artinya dirangkai secara sejajar. Nah, seperti ini. Sejajar seperti ini. Jadi ini R1, R2, R3. Misalkan 3 resistor gitu. Disusun secara sejajar. Ini adalah rangkaian seri dari resistor. Kalau paralel itu secara bertingkat. Nah, jadi begini. Ini R1, R2, R3. Disusun secara bertingkat untuk yang paralel. Saya bagi dua ya. Kemudian karakteristik untuk rangkaian seri sendiri ini dibuktikan secara praktikum ya, melalui laboratorium, secara eksperimen. Itu membuktikan bahwa ketika arus total masuk ke dalam rangkaian seri, maka nilai I total akan sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Ini sudah terbukti secara eksperimen di laboratorium. Artinya, misalkan ketika di sini ada I total masuk melalui sini, I total, maka ketika I total ini melewati R1, melalui R1, R2, dan R3, R4, sampai seterusnya mau R10 juga, artinya masih sejajar ini. Jadi ketika I total ini melalui R1, R2, dan R3, nilainya akan tetap tidak berubah. Walau nanti di sini I1 untuk R1, di sini I2 untuk R2, di sini I3 untuk R3. Tapi nilai I total akan sama dengan ketiga ini. Atau nilai I1, I2, dan I3 sama dan tidak berubah. Gitu. Jadi ini sudah terbukti secara eksperimen. Nah, kemudian untuk tegangannya pun dibuktikan secara eksperimen. Kalau untuk arus menggunakan ampere meter, kalau untuk menghitung dari tegangan menggunakan voltmeter. Nah, seperti itu. Nah, untuk V total ini sedikit berbeda dengan arus ya, untuk tegangan ini. Untuk tegangan itu ternyata didapatkan hubungan seperti ini. Untuk V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3, karena ada 3 resistor. Ada 3 resistor. Nah, artinya ketika V total di sini misalkan ada sebuah tegangan dipasang di sini, ini V total di sini. Nilai yang terukur untuk V1 ini artinya untuk di hambatan 1 ini ya, untuk hambatan 1 V1, untuk hambatan 2 V2, untuk hambatan 3 itu V3, nanti nilainya masing-masing ini V1, V2, V3. Nilai jumlah dari V1, V2, dan V3 rupanya sama dengan nilai tegangan total dari rangkaian. Dan ini pun sudah terbukti secara eksperimen. Jadi kalau yang dua ini nggak bisa dibantah lagi. Nah, sekarang didapatlah suatu hubungan antara I dan V. Tapi ada satu juga kan, ada R-nya. Itu di hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Sedangkan untuk menghitung R, ini V total ya. Jadi ini V total, ini R total. Ini I V total, ini I total, ini R ekuivalen. R ekuivalen atau R pengganti terserah. Bebas ya. Jadi boleh R ekuivalen, boleh R pengganti, boleh. Jadi R ekuivalen tinggal dibagi kan? Jadi V total dibagi dengan I total. Nah, jadi nilai R ekuivalen sama dengan, saya tulis ulang aja. R ekuivalen sama dengan V total dibagi dengan I total. Nah, ini menghitungnya. Nah, untuk menghitung R ekuivalen dari ketiga R ini, saya ambil contoh 3 aja ya. Jadi R1, R2, R3. Nah, untuk menghitung R ekuivalen atau hambatan pengganti dari 3 resistor ini, caranya seperti ini. Jadi R ekuivalen untuk seri dulu ya. Ekuivalen sama dengan V total. V totalnya ini V1 tambah V2 tambah V3. V1 tambah V2 tambah V3. Ini yang di atas. Nah, yang di bawah kan yang dibagi dengan I total. I totalnya rupanya sama. I1, I2, I3 sama.
saya sebut saja sebagai I, gitu ya. Jadi I total sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I, gitu. Nah, makanya dibagi dengan I. Nah, sehingga sama dengan V1 dibagi dengan I, ditambah V2 dibagi dengan I, ditambah V3 dibagi dengan I. Ini adalah R ekuivalen. Nah, gitu. Nah, untuk V dibagi I sendiri itu persamaan apa? Persamaan dari mencari R. Jadi V dibagi itu mencari R. Nah, di sini maka R ekuivalen sama dengan V1, karena ini V1 dibagi dengan I, maka ini jadi R1. Ditambah V2 dibagi I jadi R2. Ditambah V3 dibagi dengan I jadi R3. Nah, sehingga persamaan untuk menganalisis R ekuivalen dari hambatan yang disusun secara seri adalah seperti ini, dijumlahkan. Jadi R ekuivalennya sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. R1 ditambah R2 tambah R3. Dijumlahkan aja. Itu untuk yang seri. Nah, jadi ada 3 karakteristik. 1, 2, 3. Nah, lalu bagaimana dengan yang paralel? Yang paralel sama ya dengan eksperimen juga, artinya ada, kita ketahui I total dengan V total. Nah, namun di sini sedikit berbeda dengan untuk hambatan seri. Ternyata ketika digunakan voltmeter dan ampermeter, misalkan ampermeter diletakkan di sini, dan di sini, rupanya pembacaan arusnya berbeda. Dan kebalikan dari ini, rupanya arus total misalkan melalui sini, arus total, I total melalui sini. Ketika melewati sini, titik ini, dia kan ke sini, dan ke sini. Jadi ada 3 percabangan. Sehingga I total ini rupanya ketika dihitung dengan melalui metode eksperimen, rupanya I total itu sama dengan I1, karena ini R1 ya, ini R2, ini R3. Ternyata I1 tambah I2 tambah I3. Rupanya I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Dan ini sudah terbukti secara eksperimen. Gitu. Namun untuk yang VT, ketika misalkan di sini dengan di sini, nah ini dihubungkan dengan voltmeter ini pun sama gitu, ini pun sama. Rupanya nilai untuk ini 1, 2, 3 ya. Untuk V1, V2 dan V3 nilainya sama dengan V total. Artinya nilai V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Agak kebalikan ya. Dan ini pun terbukti secara eksperimen. Nah, lalu bagaimana kita menghitung R ekuivalennya atau hambatan penggantinya? Masih menggunakan persamaan yang sama. Ini dia. R ekuivalen sama dengan V total dibagi dengan I total. Kita hitung ya. Jadi di sini R ekuivalen sama dengan V total dibagi dengan I total. Nah, sekarang kita lihat V totalnya sama semua. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Saya buat gitu, sama seperti yang I ini. Maka ini V totalnya, V dibagi dengan I total. I total rupanya I1 tambah I2 tambah I3. I1 tambah I2 tambah I3. Jadi ini adalah R ekuivalennya. Nah, namun ini kan bisa kita balik ya, bisa kita swap gitu, kita balik gitu. Nah, jadi kalau kita balik, ini kan sebenarnya R ekuivalen dibagi 1. Kalau kita balik, jadinya ini 1 per R ekuivalen. Karena harusnya R ekuivalen dibagi 1 gitu. Kita balik. Nah, ingin juga kita balik. Jadi yang I1 tambah I2 tambah I3 di atas sekarang. I1 ditambah I2 ditambah I3. Dibagi dengan V. Karena V-nya sama. Maka 1 per R ekuivalen sama dengan I1 dibagi V ditambah dengan I2 dibagi V ditambah dengan I3 dibagi dengan V. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan ini. Kita lihat. Kalau misalkan ini kan R ekuivalen sebenarnya juga dibagi 1. Kalau yang ini kita balik juga, maka akan menjadi 1 per R ekuivalen sama dengan I total dibagi dengan V total. Nah, ini kita balik. Jadi yang I total sekarang di atas, yang VT di bawah. Begitupun yang ini, kita balik. Nah, I dibagi V rupanya 1 per R. Nah, gitu.
I dibagi V rupanya 1 per R. Nah, maka untuk yang I1 ini tetap ya 1 per R ekuivalen. Untuk yang I1 dibagi V ini adalah 1 per R1. Yang I2 dibagi V ini 1 per R2. Yang I3 dibagi dengan V yaitu 1 per R3. Yang I1 dibagi V 1 per R1. Yang I2 dibagi V 1 per R2. Yang I3 dibagi V 1 per R3. Dan inilah persamaan untuk menganalisis hambatan pengganti pada rangkaian paralel. 1, 2,